Hey Greeners, kalau kalian lihat tadi nih, kita kasih penampakan tempat di mana kita buat podcast hari ini ya. Dan ya kita ada di Lawang Sewu, men. Jadi tempat ini syarat sama inilah dunia mistis Indonesia dulu, pokoknya kalau dibilang tempat terangker salah satunya pasti ini Lawang Sewu. Iya, semua orang pasti tahu. Iya, jadi dari bangunannya sih emang serem, cuman sayang kita nggak bisa akses ke bawah tanahnya ya. Jadi bawah tanahnya tuh ada bekas penjara, pokoknya sejarahnya kelam lah. Dan itu juga yang membuat jadi penjara bawah tanah ini angker banget, men. Cuman kita hari ini nggak ke sini, kita nggak ke Semarang untuk explore. Kita cuma pengen podcast doang. Karena kita udah total ada 10 video case ya. 10 case yang udah kita tayangin untuk kalian. Dan kita mau sedikit apa ya? Nge-review dari 10 case video kita nih. Karena sebenarnya kalau misalnya kalian bertanya-tanya kok lama banget nih kita untuk keluar case baru. Kalau untuk sekedar video kita banyak banget video kita. Tapi kebanyakan dari video itu kita nggak dapat interaksi sama sekali. Jadi bener-bener zonk, bener-bener kayak kita ngabisin waktu kita untuk keliling satu tempat berjam-jam tanpa dapat interaksi apa-apa. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita emang cuman pilih video yang ada interaksinya untuk greeners kalian di rumah. Yang paling mendekati mungkin kasus di Jogja. Ya kan? Jogja ya. Yang kasus di Jogja itu kalau misalnya kalian lihat, terlepas dari Dika dapat foto, sisanya nggak ada. Tuh kalau kalian lihat di belakang kita rame tuh, masih ada visitor, masih ada pengunjung dari Lawang Sewu ini. Harusnya tadi mereka sekalian ya kita tanyain ya, kesannya Lawang Sewu kayak gimana ya. Ya udahlah, ntar aja kalau ada lagi. Balik lagi nih, jadi kalau di Jogja itu kita pernah explore dan kita emang ngabisin lebih dari 2 jam sebenarnya di situ. Nggak dapat apa-apa. Tempatnya gede, yang kampus tuh. Yang kita mencar kan? Kita mencar. Itu tertolong, video itu rilis karena Dika dapat satu sosok yang tinggi banget tuh. Yang di terowongan gitu kan? Yang terowongan itu kan. Nah, jadi itu yang oke, at least kita ada interaksi di situ. Makanya kita tetap rilis video yang itu. Nah, untuk video yang nggak dapet sama sekali, yang nggak ada penampakannya sama sekali, yang nggak ada interaksi sama sekali, itu banyak banget. Kenapa kita nggak keluarin? Karena itu nggak bedanya sama penelusuran kawan-kawan explorer, kawan-kawan ghost hunter juga yang eksplorasi jalan-jalan malam istilahnya. Ya berbagilah gitu loh ya nggak? Untuk yang kayak gitu ya kalian silahkan nonton teman-teman yang lain atau pemburu hantu yang lain. Kalau kita memang kita mendedikasikan teknologi yang kita punya untuk dapat, kita emang ghost hunter, jadi emang kita hunt the ghost gitu loh. Harus, kalau nggak ada interaksinya sayang banget untuk kita share gitu ya. Jadi ya terima kasih. Walaupun kita uploadnya lama, tapi Greeners tetap nungguin. Oke. Jadi semoga nih kedepannya nih kita video-video kita selanjutnya ya nggak terlalu lama lah ya. Iya, benar. Kita akan coba tempat-tempat yang memang kalau nggak direkomendasikan sama teman-teman, ya kita cari tempat-tempat yang memang epic lah, yang untuk apa ya? Ya hayalak ditelusurin. Ya orang-orang Indonesia pokoknya kayak. Ya mungkin Casablanca kita harus sikat, mungkin Jeruk Purut kita harus ke sana, karena tempat-tempat itu kan memang identik sama dunia mistis Indonesia. Tapi emang kita belum ke sana kan? Belum ke sana, dan ada cerita juga yang memang belum tentu kebenarannya. Nah itu dia. Jadi boleh tuh kita coba nanti. Boleh. Ya. Jadi kita balik dulu nih, kita punya 10 case bro. 10 case kita punya 10 case yang ada yang buat gua hampir ngompol. Ada juga yang buat lu
setepar-teparnya. Parah itu gak? Ya kan? Tapi ya udah nih, antara kita Rangers aja nih. Lu dulu apa gua dulu? Lu dulu deh. Menurut lu episode atau case yang paling mengesankan atau paling nyeremin buat lu yang mana, Bro? Yang paling mengesankan, yang paling nyeremin itu ya yang pas gua muntah, yang gua sakit itu loh di Case 6 ya? itu. Case 6 ya? Heeh. Case 6 itu. Yang akhirnya beberapa bulan kemudian kita balik lagi. Ya, jadi untuk teman-teman semua yang nanya kok balik lagi, cari mati, cari masalah. Itu karena dia. Dika kayak setiap kali kita ngobrol gitu, men apa kita balik lagi ya? Men apa kita balik lagi ya? Kayak karena gue juga penasaran. Karena waktu itu kalau misalnya kalian ingat, dia bangun sendiri, dia jalan sendiri. Iya. Ya kalau misalnya ternyata, untung nggak ada senjata tajam di situ, men. Kalau ada senjata tajam, gue ngerinya ya mungkin lu melakukan sesuatu gitu kan. Jadi ya thanks God nggak ada senjata tajam sih emang di situ juga kan. Ya jadi akhirnya gue penasaran juga karena tadinya gue ya udahlah ya, karena lumayan jauh, lokasinya lumayan jauh. Cuman karena Dika bilang kayak ya kita lagi ngopi, kita lagi makan Indomie, pasti dia ulang-ulang tuh, kita balik lagi apa, gue penasaran. Ya akhirnya gue penasaran juga lah, kita balik lah akhirnya ke situ kan. Iya, karena emang gue ngerasa ini nih ya hantunya tuh ya kenapa gue bisa kayak gini, kenapa gue bisa ngelakuin kayak gini, dan itu yang menurut gue di case 6 ini ya pengalaman juga sih, baru pertama kali gue ngalamin kayak gitu. Jadi ini yang menurut gue paling berkesan sih di case 6 ini. Iya. Oke. Kalau lu gimana, men? Kalau gue case 3, Bro. Case 3 yang Case 3 yang spirit box ketinggalan ya? Yang spirit box ketinggalan, yang pada akhir sesi itu dari danau gue ngeliat, tadinya gue kirain itu sampah, men. Iya. Tadinya gue kirain itu sampah, makanya pas dia keluar bunyi, dia tuh sebelum, nggak kedengeran sih di video, tapi sebelum itu keluar ada suara kayak plung gitu loh. Gue denger suaranya, tapi gue nggak lihat. Itu dan gue lihat langsung, makanya gue bilang apaan, kabur gue bilang. Karena kalau dari mata gue itu kan gelap kan, men. Karena di hasil video aja tuh harus gue naikin lagi kontras, gue color saturationnya lagi, gue setting. Dan itu kelihatan muka orang, itu muka sosok. Gue nggak tahu nenek-nenek, gue nggak tahu ibu-ibu, gue nggak tahu apa, pokoknya yang pasti gue nggak mau urusan sama makhluk itu. Makanya gue refleks, gue juga ikut kabur. Itu dia. Jadi kita kabur di episode itu bukan 1 atau 2 kali sebenarnya, tapi yang ke kamera itu emang cuma 2 kali ya. Itu lu ingat kan besinya segedean apa? Dan itu bisa goyang sendiri. Itu sih kecuali lu bawa truk atau traktor kecil untuk goyangin itu besi segedean gaban baru bisa goyang. Iya. Ya, itu satu. Itu kaburnya kamera, gue udah nggak ngelihat nih, ini kamera kayak gini nih, gue udah bodo amat, yang penting gue lari. Jadi kalau kalian ngelihat kameranya, footage-nya itu shaking, itu total panik. Gue lari itu total panik gitu. Dan pada saat balik lagi, anjir, spirit box-nya ketinggalan lagi, men. Itu dia yang bikin akhirnya lari lagi, balik lagi. Itu sampai hari ini pun masih buat gue merinding kalau gue ingat hal itu. Ya mungkin ya masih banyak lagi kayak ya untung rumah yang bonekanya naik. Nah itu untung gelap, kita nggak lihat. Mungkin kalau pada saat kita lihat dia bergerak, mungkin di situ juga kita kabur. Gitu loh. Itu terus ya lu ingat juga rumah yang ada patung 2, patung Jawa tuh. Oh, yang bonekanya yang gue yakin anjir itu deket-deketan tadinya. Iya. Terus misah, lu bilang kagak. Yang gue punya bukti fotonya ya. Merinding gue tuh. Merinding. Ya. Nah itu jadi pas sebelum itu pecah, itu deket spirit box tuh. Gobloknya gue nggak taruh itu kamera di situ. Iya. Karena kita nggak kepikiran juga. Nggak kepikiran. Kita taruh kamera satu di atas dan satu lagi di dapur kan. Saya di dapur. Nah itu pas di dapur tuh kebuka pintu, itu pas lagi sesi spirit box tuh. Pintu lemari dapurnya kebuka. Oh, pas kita lagi spirit box. Iya, tempat kitchen set ya. Kitchen setnya itu. Iya. Pas kita ke dapur baru bluang gitu kan. Itu gue panik sih, emang gimana nggak panik, men? Pecah. Itu kalau lu mau ngomongin makhluk halus nunjukin powernya ya kayak gitu. Ya, jadi
Itu sih, ya masih banyak lagi rata-rata kecuali yang di Jogja, gue bilang sih. Iya. Nggak gimana banget sih kalau yang di Jogja. Cuman untung lu dapat aja sih. Dan ya kedepannya mungkin ya Greeners, kalian boleh komen di bawah nih. Iya. Kalian mau lihat kita explore doang, misalnya nggak dapet apapun, atau mendingan tunggu agak lama, tapi emang kita bisa sortir. Iya. Kita bisa tunjukin interaksi mereka itu kayak gimana. Nah, tapi ya karena kita nggak ada paranormalnya, jadi kalian harus terbiasa pada saat ada sesuatu yang kita rasa mengancam diri kita, jiwa kita, bahaya nyata. Jangan, kita bukan orang yang sok jago. Jadi kalian akan harus memaklumi kalau kita kabur, kalau kita takut. Oke. Kita bukan super, kita nggak punya kelebihan indra keenam segala macam, nggak punya. Jadi ya daripada lah ya kan, mendingan gua kabur sih gitu. Ya jadi itu sih. Coba tulis di komen kalian mau lihat penelusuran jalan-jalan sekalipun, atau biar agak lama dikit tapi kita pilih penelusuran yang ada hasil ya. Itu terserah kalian. Terus banyak juga teman-teman yang nanya ini metode lu dalam fotografi hantu. Oke. Sebentar, coba kita lihat belakang kita. Tuh. Ya, kalau bapaknya lihat, hai Pak, kita ada di Lawang Sewu ya, dan Anda ada di konten Ghost Ranger Indonesia. Oke. Ya udah, jadi tuh ya Lawang Sewunya ya di belakang ya. Kalau nggak tahu kalian dengar apa enggak, tapi di depan sana, di luar sana itu lagi ada semacam festival atau dangdutan, gue nggak ngerti ya. tapi gede banget. Kenapa suaranya kita kesini? Karena pertama kedepanan dikit, percaya nggak akan kedengeran apa-apa. Kedua, coba kalian lihat sana tuh. Ini ada bangunan yang nggak pernah kebuka udah puluhan tahun katanya. Jadi ya untung-untung ada jackpot, kita bisa langsung ngonten dapat hantu di depan kita kan, lumayan kan? Lumayan. Apa kita tunjukin peralatan-peralatan kita? Asik, nanti aja dulu lah. Pokoknya nih dulu deh. Orang-orang pada nanyain metode lu dalam fotografi hantu nih. Nah, itu kamera lu jampe-jampe nggak sih? Enggak sih. Sampai lu bisa dapet penampakan solid, walaupun ya ada yang solid kadang-kadang, ada yang blur gitu. Coba lu jelasin dikit tentang metode lu deh. Sebenarnya pakai kamera apa aja bisa kita buat ngelakuin fotografi hantu, tapi ada beberapa metode yang memang udah gua ibaratnya tuh udah gua ini apa sih men, kalau misalkan udah gua template, lu buatin template, patenin. Iya udah patenin ya. Patenin. Yang biasa gue lakukan untuk melakukan fotografi hantu. Jadi kenapa gue pakai 3 kamera handphone, kamera DSLR, kamera Camdic. Nah di situ dari 3 kamera tersebut mempunyai fungsi yang berbeda di suatu tempat yang gelap, agak gelap, maupun di suatu tempat yang sudutnya kecil. Jadi gue kenapa menggunakan 3 kamera itu, karena fotografi hantu itu kayak seperti human interest, yang dimana sesuatu ketika ada energi dari makhluk gaib maupun gue melihat dengan kamera ada sosok hantu, itu tidak bisa dapat diulang. Jadinya secepat mungkin kita melakukan fotografi dengan maksimal mungkin untuk melakukan fotografi dengan 1 atau 2 kamera yang udah diatur secara berbeda gitu loh. Jadi kenapa gua melakukan fotografi, terkadang suka menggunakan handphone, suka menggunakan DSLR maupun mirrorless ya, karena menggunakan 3 kamera tersebut dengan fungsi yang berbeda di suatu tempat yang berbeda. Kayak gitu sih. Oke. Terus kalau ada spesifikasinya nggak, kayak harus DSLR tertentu, kamera HP tertentu gitu? Enggak sih, kalau spesifikasi ya semua kamera bisa, cuman yang paling diutamain adalah kamera DSLR. Karena yang gue takutin adalah kita ketika
berada di suatu tempat yang gelap, kita akan mendapatkan orbs. Orb itu kalau dalam dunia fotografi namanya orb black scatter, yang dimana partikel kecil atau debu yang tertangkap kamera handphone atau camdic biasa tertangkap di tempat yang gelap dan minimnya cahaya. Yang gue takutin sih hanya gue dapat udah capek-capek, kita keliling di tempat angker, yang kita dapetin hanya orbs. Ya. Berarti ya orbs nggak mainan lah ya, berarti ya. Orbs nggak termasuk dalam wujud penampakan kalau dalam dunia fotografi. Jadi yang kita dapetin adalah wujud bangsa jin yang sudah menyerupai, yang dimana jin tersebut mengambil energi manusia dari orang yang merasa ketakutan berlebihan, melalui gelombang infrasonik energinya yang diambil. Nah, disitulah jin akan menaikkan energi mereka, emosinya mereka, sehingga bisa sejajar dengan inframerah dalam kamera. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin yaitu energi ya, mungkin balik lagi, lu di beberapa tempat gue lihat lu dapat sosok atau suspek yang lumayan solid. Antara dua nih, kalau nggak lu muntah-muntah dulu, lu pusing, lu sakit dulu. Kalau nggak, lu dapat dulu baru itu baru kenapa-napa sama lu. Itu salah satu metode yang gue pakai. Jadi gimana caranya gue memikirkan suatu cerita di masyarakat. Misalkan di sini ada kuntilanak. Nah, di situ gue akan memikirkan kuntilanak. Dan gue akan mencari dan gue akan mensuges bahwa di tempat yang katanya angker dan ada cerita dari masyarakatnya ada kuntilanak, gue akan mencoba untuk mendirikan itu terus, kuntilanak, sehingga gue yakin ketika gue merinding, panas dingin atau pengap, sebenarnya jin yang ada di sekitar itu akan mengambil energi gue melalui gelombang infrasonik, sehingga efek yang dihasilkan adalah yang tadi, merinding, panas dingin sama pengap. Nah, disitulah jin yang ada di sekitar akan merubah wujudnya dan memanipulasi pemikiran orang yang merasa ketakutan tersebut untuk berubah apa yang dipikirkan. Oh, jadi manifestasi pikiran yang lumayan itu. Ini ya? Jadi sebenarnya yang gue tangkap itu adalah hasil pemikiran gue sendiri ketika di sini ada suatu mitos maupun suatu kejadian, misalkan warga melihat kuntilanak. Nah, di situ gue akan mencari sosok jin yang menyerupai kuntilanak tersebut. Oke. Jadi yang gue bisa rangkum nih mungkin kayak gini nih, Greeners. Kalau misalnya di satu daerah setelah dianalisa nih, biasanya kita kan suka combine sama apa namanya ya, kalau lagi ada warga praktisi paranormalnya, ya kita dari paranormal informasinya, kalau nggak ada dari warga sekitar, ya kan. Nah, jadi apa yang dihasilkan atau apa yang didapati oleh paranormal praktisi supranatural nih, misalnya nih dia lihat ada sosok noni Belanda misalnya, ya kan. Nah, itu jadi informasi yang didapat dari mereka itu yang dimasukin ke mindsetnya Dika, kayak oke, tugas gua adalah noni Belanda gitu. Jadi gua nggak akan mikirin pocong, gua nggak akan mikirin genderuwo karena itu noni Belanda. Makanya most of the time, kebanyakan ya akhirnya lu bisa dari manifestasi pikiran lu untuk menaikkan emosi dari bangsa jin tersebut. Sehingga bisa sejajar dengan kamera dan kamera. Nah, sekarang kalau penjelasannya kenapa bisa ketangkap di HP atau ketangkap di DSLR atau ketangkap di SLR? Nah, kalau untuk penjelasannya, kenapa manusia terkadang bisa melihat hantu, bahkan sebaliknya terkadang manusia tidak bisa melihat hantu, bahkan kamera bisa menangkap hantu. Nah, manusia penglihatannya menurut gua adalah sangat terbatas karena manusia penglihatannya secara konstan, sedangkan kamera secara frame per second, yang dimana keterbatasan manusia tersebut tidak bisa melihat energi dari makhluk gaib, kecuali mereka ada di bawah maupun di atas. Nah, jin menurut gua adalah gelombang electromagnetic spectrum yang tingkatannya di bawah sinar inframerah. Bagaimana bisa tertangkap kamera? Manusia cuma bisa melihat dua warna, warna merah sama warna ungu. Di atasnya yang ungu itu zona ultraviolet, manusia udah nggak bisa melihat. Di bawahnya merah
itu sinar inframerah. Manusia juga nggak bisa melihat. Nah, dari dua warna tersebut, jin ada di bawah sinar inframerah. Bagaimana jin tersebut bisa tertangkap kamera? Nah, jin mempunyai gelombang infrasonik yang bisa menembus benda-benda padat, apalagi pemikiran manusia. Oke. Nah, ketika dari gelombang infrasonik tersebut diambil energi manusia dari orang yang merasa ketakutan tersebut, diambil sehingga jin akan menaikkan emosinya dalam jangka waktu beberapa sekian menit. Orang yang energinya diambil itu akan merasakan panas dingin, merinding sama pengap. Sebenarnya energi manusia tersebut lagi diambil untuk menaikkan energi makhluk gaib agar sejajar dengan inframerah. Di situ 70% bisa tertangkap kamera. Kalau sudah jin tersebut mengambil energi manusia sehingga sejajar dengan inframerah, itu bisa tertangkap. Contoh paling gampang yang lu bisa kasih nih, kenapa mata biasa nggak bisa ngelihat inframerah itu tadi, di bawah inframerah? Kenapa device kamera bisa ngelihat? Gini maksudnya, mata manusia nggak bisa lihat, tapi kamera bisa lihat. Contohnya lu bisa ngasih apa? Contohnya kalau misalkan Greeners punya remote, misalkan ini remote TV ya, di sini ada sensor. Kalian coba pincet remote-nya, kalian lihat seperti ini, tanpa menggunakan teknologi, tanpa menggunakan kamera. Kalian pincet, itu tidak akan terlihat apa-apa. Di situ penglihatan manusia sudah terbatas. Ketika kita menggunakan handphone, misalkan kita buka kamera, terus kenapa manusia membutuhkan teknologi? Nah, ini remote TV. Di sini remote-nya kita pincet, dia akan terlihat sinar ultraviolet, kedip-kedip merah gitu, kedip-kedip merah. Itu akan terlihat. Nah, disitulah manusia penglihatannya sangat terbatas. Kenapa kita butuh namanya teknologi itu kamera? Nah, itu salah satunya. Iya, sama aja kayak misalnya nih ada teman-teman yang pakai iOS, ada yang pakai iPhone dengan Face ID misalnya ya. Jadi Face ID ini pada saat kalau kalian pakai inframerah, misalnya si Dika nih lagi buka Face ID, terus lu sorot pakai inframerah nih, Greeners nih pakai night vision ya, pakai night vision, itu ada blipping cahaya ratusan jutaan titik itu mancar di mukanya Dika untuk biometrik, ngambil biometrik sensornya itu kan. Nah itu kayak gitu juga berarti gitu ya. Iya, karena kalau misalnya lu lihat di night vision tuh pasti kayak blup, sinar apaan tuh barusan tuh kayak gitu. Ternyata itu dia, itu yang ketangkap sama kamera dan nggak ketangkap sama mata manusia. Kita sih lihat nggak ada apa-apa gitu kan. Nggak ada apa-apa. Oke. Nice. Oke, jadi untuk teman-teman nih ada kursusnya nggak kalau untuk nangkep kayak gitu? Kayak ISO-nya? Ada. Itu semua ada pengaturannya, ada tekniknya dan ada beberapa. Kalau nggak salah ada 10 teknik yang memang udah gue patenin. Jadi gue nggak bisa nyebutin di podcast. Jadi kalau mau belajar ya tinggal hubungin gue aja. Asik. Atau gue nggak pelit ilmu, gue akan terbuka buat kalian semua. Sedap. Atau sekali-sekali nih men. Ya jangan sekali-sekali, kalau misalnya banyak peminat kita buat rutin. Kita inilah apa namanya hunting barang Greeners. Yoi, boleh kan? Jadi misalnya kita mau di mana nih, di kota apa? Iya, kita buat jadwalnya. Jadi teman-teman yang mau ikutan hunting bareng kita, ya boleh datang bawa kamera sendiri. Bener. Kita foto hantu bareng, kita selidikin bareng. Kalian pun bisa lihat langsung teknologi yang kita punya saat ini ya nggak bisa dimanipulasi, dan sejauh ini ya kalau kita nggak dapat apa-apa dari barang sebanyak ini, ya berarti kita nggak dapat apa-apa. Iya benar. Ya kan? Ya kalian juga boleh ikut kalau misalkan kalian mau ikut hunting sama kita. Seru tuh, gue baru terus kalian mau ikut spirit box sama kita juga. Iya. Ya, kita boleh banget, malah seneng kita seru. Boleh tuh. Jadi kalian nggak cuma melihat di video atau di YouTube bisa kita tapi bisa ngerasain langsung dan ikut bergabung sama kita untuk keren itu men. Explore bareng. Keren. Gue sih seneng. Karena paling nggak kalaupun kita nggak dapat apa-apa nih, kita bisa makan Indomie bareng. Wajib itu makan Indomie men. Iya keren. Boleh tuh men. Nah ini banyak yang nanya nih men tentang spirit box apa sih? Terus yang biasa bunyi-bunyi itu apa sih? Terus kok ada banyak sih?
banyak tuh yang nanya sama gua dan kayak misalkan ghost trap sensor yang suka lewat terus tiba-tiba nyala, itu tuh apa sih? Nah banyak tuh men. Jadi greeners juga banyak yang nanya, dan banyak juga sih orang-orang yang nanya sama gue tentang alat-alat yang dipakai oleh Ghost Ranger Indonesia. Oke lah ya, kita mulai. Gue bingung nih, gue mulai dari mana, tapi oke lah. Kita mulai dari kamera dulu dah yang kita pakai men. Ini kamera 360. Kamera 360 ini bisa ya nyorot ke atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ini kamera 360 kita pakai GoPro Max. Jadi sebenarnya gunanya adalah kita cukup pasang ini di satu tempat dan dia bisa ngawasin kanan, kiri, depan, belakang. Jadi kalau misalnya kita pasang ghost trap sensor di satu titik dan yang lainnya lagi di titik yang lain, mana yang bunyi kita bisa fokus ke tinggal kita pilih nih angle-nya. Ini pertama, ini. Jadi nggak akan lolos ya? Nggak akan lolos. Nih GoPro Max biasa. Dan kita juga punya ya kamera inilah ya, Night Vision ya. Night Visionnya standar, tapi resolusinya not bad lah. Menurut gua keren banget. Untuk dapat video di kegelapan total, ini senjata utama kita. Nah sekarang kita mulai ke teknis nih men. Kita mulai ke teknis. Oke. Ghost detector kita tuh ada banyak. Kita mulai dari ini yang konvensional. Pertama gue punya ini, gue masukin dari Amerika. Dulu belum ada nih di Indonesia nih. Jadi gue masukin dari eBay dulu. Dan ya gue coba sampai akhirnya berapa tahun kemudian keluar nih men, di Tokopedia, di Shopee dan lain-lain. Bukan promo mereka ya, tapi ada alat ini dengan harga 300 ke 500 ribuan lah. Gue penasaran. Nah yang pertama lu beli berapa tuh? Yang gue beli ini mahal nih. Ini gue beli. Itu tahun berapa? Aduh, kalau lu ngomongin tahun, gue goblok banget deh soal tahun. Tapi yang pasti sih udah 5 tahunan gue pakai ginian men. 5 tahun apa 6 tahun deh. Pokoknya begitu yang ada di Indonesia, ada di Tokopedia keluar, gue beli. Gue pengen tahu bedanya apaan. Apakah karena ini gue beli mahal dan ini gue beli murah ada perbedaan? Jawabannya adalah nggak ada ya. Greeners kagak ada. Beli yang di Tokopedia sama beli yang di eBay sama. Kerjanya sama. Jadi nggak ada yang satu lebih sensitif sama yang lain, nggak ada. Tapi ini udah old school, ini udah jadul nih. Ini ketinggalan zaman. Tapi gue seneng beberapa konten kreator sekarang itu mereka mulai untuk menggunakan teknologi. Itu oh gila gitu dong. Itu baru teman-teman kita gitu kan. Walaupun nggak bilang kalau mereka ternyata ngelihat dari kita duluan, tapi it's okay. We love you guys. Ya. Itu keren. Jadi gue seneng dimana masyarakat Indonesia ini kan dulunya kan terlalu ini men, konvensional banget. Benar. Kalau nggak kesurupan berarti nggak ada setannya. Iya benar. Ya kan. Sedangkan kalau kita sepakat makhluk halus itu berupa energi, alat yang kita punya ini hampir 90% mendeteksi keberadaan energi itu. Mau magnetik, elektrik, frekuensi, apa jenis energinya kita punya alatnya. Ya. Nah, jadi oke, kembali lagi untuk teman-teman, untuk konten kreator yang udah pakai teknologi, pertahankan. Kalau bisa ditambah lagi teknologinya yang lebih cakep lagi. Jadi untuk apa ya? Untuk backup supaya ya dapat klarifikasi dari nggak cuma satu device. Kalau satu device kebetulan gitu. Gue nggak suka banget kalau teman-teman atau banyak orang yang bilang kebetulan aja itu, kebetulan aja. Kebetulan itu kejadiannya cuma sekali. Tapi kalau misalnya 2-3 kali kejadian itu bukan kebetulan, itu fakta gitu loh. Nah jadi ditingkatin lagi, kalau ada teknologi yang lain lagi, beli aja, tambah keren kalian pokoknya. Oke, gue salah satu yang paling support kalian untuk pakai teknologi. Kalau di detect nggak ada setannya, setan pocongnya ada di pojok, ke pojok nggak hidup, bohong, gitu. Oke. Nah jadi beranjak dari ghost detector men, gue banyakin lagi ghost detector gue. Contohnya, ini tadi old school ya. Gue beranjak pakai ghost detector yang kayak gini, yang sering lo pakai.
yang ke barometer. Iya. Jadi kalau misalnya ada paranormalnya bilang, kalian ngerasain nggak perubahan suhu di kamar ini? Tadinya dingin jadi panas, atau tadinya panas jadi anget. Panas ke anget mah dikit ya. Ya dari panas ke dingin maksud gue. Nah, dengan alat yang ini, lu bisa tahu perubahan suhunya beneran ada apa enggak. Iya. Jadi paranormal yang mengucapkan hal tersebut, antara kalau dia hidup emang tambah sakti, kalau enggak ya berarti mungkin hantunya pindah. Oke, itu. Nah, jadi ini barometer. Gue beranjak lagi, gue pernah pakai, gue punya ini. Atau kebaca apa enggak? Ghost Finder. Sip. Ini dari Israel. Ini dari Israel. Teknologi kecil kayak gini. Ada tulisannya tuh, Ghost Finder. Nggak tahu baca kali ya. Oke. Nah, jadi Ghost Finder ini sama electromagnetic field tester. Dia ngambil medan elektromagnetik, men. Percaya nggak? Kalau dia bunyi gini, ada arus elektromagnetik nih di sekitar kita. Iya. Ini tempat angker nih. Ini bunyi. Oke. Ghost Finder. Nggak banyak yang pakai ini. Kayaknya di Indonesia nggak ada yang pakai ini. Gue pikir-pikir kan, men. Iya. Kira-kira ghost detector itu versi ultimate-nya dia kayak gimana sih? Gue beli lagi yang ini, men. Ini ghost meter. Ada tulisannya tuh, ghost meter. Iya. Ya. Cara pakainya, ini kita hidupin. Kalau ada setan ini, dia akan hidup, nyala, dan akan bunyi ini kayak tadi. Nah, jadi ini sama. Ini electromagnetic field tester, EMF. Ini sama ini, sama ini, sama ini, sama ini, sama. Ini ghost detector. Ternyata alat yang satu ini nggak ultimate. Dia cuman EMF doang, elektromagnetik doang. Jadi gue pikir-pikir lah. Gue tanya teman-teman gue yang kerja di apa ya, industri besar gitu. Iya. Gue tanya, ada alat nggak sih yang untuk ngedeteksi semua jenis energi? Ada, dia bilang. Apa namanya? Tri-field meter. Itu udah komplit ya? Gue cari lah itu barang akhirnya, men. Dapat lah gue ini, tri-field meter. Ini komplit. Magnetik, elektrik, magnetik diberatkan, elektrik terberatkan, dan frekuensi. Ini semua satu alat ini komplit. Lu perlu energi yang apa, ini kedetek semua di sini. Nah, jadi kalau kalian ngelihat kenapa belakangan gue selalu pakai ini, karena ini bisa dibilang ultimate-nya, terbarunya dari ghost detector. Gue rasa channel-channel YouTube ghost hunter luar negeri ya banyak mentok pakai yang ini, sedikit pakai yang ini, dan kita salah satu yang pakai. Kayaknya di Indonesia dah baru kita yang pakai. Asia Tenggara deh kayaknya. Seriusan gue. Benar. Oke. Nyari-nyari belum ada. Nah, itu ghost detector. Beranjak dari ghost detector itu, men, gue apalagi ya, karena kalau ghost detector doang kayaknya kurang afdol gitu kan. Ya. Jadi dulu itu, men, gue punya ini EVP. Ini EVP. EVP ini adalah EVP itu gue lupa lagi kepanjangannya. EVP itu pokoknya anjir, gue lupa EVP mana. Nah, tulis aja gue lupa. Pakai tulisan. Pokoknya ini tulisannya di bawah. Iya, EVP. di bawah ntar. Kawan banget gue. Pokoknya voice phenomenon. Gunanya adalah ini akan ngerekam percakapan kita, men. Dia akan merekam percakapan kita. Kita akan tanya selayaknya spirit box nih. Kita tanya, nama lu siapa? Mati lu kenapa? Lu cewek apa cowok? Kita monolog nih satu kita tanyain hal itu. Lu nggak akan dengar apa-apa dari sini, men. Iya. Lu nggak akan dengar jawabannya. Tapi begitu lu masuk ke komputer,
edit processing, baru lu denger ternyata ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang lu tanyain. Nah itu gunanya EVP. Tapi kenapa ini nggak kepake lagi? Karena sekarang udah ada teknologi yang namanya Spirit Box. Nah itu tuh yang jadi primadona tuh. Nah itu dia. Jadi Spirit Box itu gue punya kalau untuk greeners yang udah lama. Mungkin kan masih ingat waktu zaman ada, ya kita masih ada Charlie Lesi, masih ada Bro Jun, masih ada Tasya Siahaan. Spirit Box kita itu yang kayak radio jadul gitu. Nah itu masterpiece-nya kita lah gitu. Itu gue custom sendiri. Man. Jadi sebelum gue punya itu, gue punya ini. Ini apa? Ini Spirit Box namanya PSB7. Ini PSB7. Hidup tenang, jangan dikira kita punya dummy gitu kan. Nah, bisa kedengeran juga kan suaranya kan. Nah, ini adalah Spirit Box pertama yang gue masukin dari US, man. Gue masukin dari US. Pertama kali gue coba ini, gue inget banget di rumah Pocong Sumi. Nah dulu radio frekuensinya itu lock, ngelock tri-band Amerika dan Australia. Masih nyangkut. Jadi kalau lu denger radio tuh masih radio luar negeri semua, men, yang kata tangkap. Pas datang, gue langsung pakai explore di rumah Pocong Sumi, men, di Jogja. Rumah Pocong Sumi, mungkin ya kalian kalau denger nama itu, ya lumayan lah, rumahnya serem, men. Ngobrol lah gue kan pakai Spirit Box nih, namanya siapa segala macam, semua jawaban bahasa Inggris. Gue bilang nggak asik banget kan ya, kalau semua jawaban bahasa Inggris. Tapi gue paham konsepnya. Akhirnya gue ke Jatinegara, men. Ke Jatinegara gue beli radio jadul yang ada tri-bandnya. Itu awal bikin Spirit Box dari situ. Gue coba lah. Ya udah, namanya juga radio yang lagi aktif di lokasi tersebut. Keluar, men, suaranya. Kalau gue lagi di Bandung suara bahasa Sunda, kalau gue lagi di Jogja keluar bahasa Jawa, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung istilahnya. Jadi keluar bahasanya itu bahasa lokalnya mereka. Berfungsi lah kan. Ya udah, akhirnya kita pakai lah itu. Ghost Ranger Indonesia dulu kita pakai itu, dan Epic ada suaranya. Jadi cara kerjanya adalah frekuensi radio yang ada saat ini. Nah itu ya benar. Itu tuh dimanipulasi. Kita hidupin alatnya, dan kita akan pencet tombol untuk scanning terus, men. Jadi kalau kita lagi scan radio, biasanya kan dia akan pada saat dia sampai di satu channel atau station, dia akan berhenti dan dia akan menyiarkan radio stasiun tersebut. Nah, Spirit Box ini cara kerjanya, dia akan terus scanning terus. Pada saat dia sampai di satu stasiun, dia akan dia akan tetap di situ untuk 3 sampai 4 detik. Dan dia akan pindah lagi ke stasiun selanjutnya. Nah, perpindahan itulah yang kita percaya makhluk halus ini bisa memanipulasi frekuensi radio itu untuk menjawab pertanyaan kita. Jadi, kata-kata yang keluar itu adalah potongan-potongan kata-kata dari berbagai macam radio station, stasiun radio yang ada pada saat itu. Kenapa banyak audionya? Karena kita ngeloknya ke kayak radio-radio amatir. Itu kan semuanya pada ngobrol, bukan siaran komersil gitu kan, bukan lagu gitu. Tapi kalau gue ke FM, kalau FM-nya gue hidupin, ya kadang-kadang lu dapat dangdutan juga gitu loh. Jadi belum lagi yang satunya dia belum ada noise cancelling. Makanya gue sempurnain lagi. Kalau sekarang kayaknya orang-orang di seluruh dunia nih, Ghost Hunter seluruh dunia udah mulai meninggalkan PSB 7. Mereka pelan-pelan beralih ke PSB 11 yang terbaru. PSB 11 pun ada yang pakai noise cancelling, ada yang nggak ada noise cancelling. Gunanya adalah white noise-nya tuh yang pada saat ada suara kadang-kadang nimpa kan. Nah kalau ini enggak, kalau ada suara noise-nya itu dihilangin, suaranya dinaikin. Jadilah gua punya alat yang ini. Oh, ini yang terbaru nih. Ini yang terbaru. Iya, betul. Lu mau cari ke belahan dunia sebelah mana juga Ghost Hunter-nya pasti kalau pakai Spirit Box
pasti pakai ini. Nah, gue nggak salah ngomong nih, kalau yang gue ada ANC-nya, Adjustable Noise Control. Nih, noise filternya nih untuk ngecilin, naikin. Jadi kita bisa setel tingkat kebisingan dari alat ini. Gunanya ya itu tadi, kalau misalnya lu lagi apa namanya lagi momen spirit box nih, pada saat audionya yang keluar, noise-nya akan kecil. Gitu. Makanya pakai yang terbaru ya. Kita pakai yang terbaru. Jadi ini mau diklarifikasi ke ghost hunter seluruh dunia, pasti jawaban mereka sama tentang alat yang satu ini. Ya bagusnya sih kita punya nih, iya kan? Jadi orang nggak bisa bilang spirit box lu jelek, settingan apa segala macam. Sekarang kalau settingan, ini dia kenapa gue bilang akan lebih seneng gue kalau misalnya Greeners penelusuran bareng kita dan lihat sesi spirit box itu seperti apa. Gitu. Ada banyak informasi yang kita nggak tahu, dan pada saat kita konfirmasi ke penduduk sekitar atau ke kuncennya, atau kemarin itu Pak RW malah yang kita tanya, dan itu 1 atau 2 hari setelah kita eksplor ya, baru dapat informasi dari Pak RW, ternyata apa yang kita eksplorasi, hasil yang kita dapat dari spirit box bener. RW-nya aja kaget, itu bener. Saya konfirmasi lagi ke beberapa pihak dan itu bener. Gitu. Itu kan keren maksud gue. Nah, jadi ya ini dia spirit box yang ya kadang-kadang dapat, tapi kadang-kadang juga enggak. Banyak momen ya kalian lihat sendiri, ada yang kita nggak pakai spirit box karena yang di case 9 7 Pak. Case 10 men. Case 10 ya? Case 10 rusak. Case 10 ya rusak. Rusak spirit box. Makanya gue pakai cara konvensional. Pakai barang ini lagi untuk nanyain lu cewek apa cowok. Kalau cewek ke kuning, kalau cowok ke merah. Ini kita pakai ini. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau dia lagi error ya error. Ini sih udah gue beresin. Ada udah berapa? aman itu ya? Iya, udah aman sih sekarang. Semoga ya. Karena kita nggak tahu nih ntar malam atau minggu ini kita mau kemana, ya ini akan kita coba lagi nanti. Oke, jadi itu spirit box. Di luar itu kita juga masih punya, kita ngomongin sensor sekarang. Kalau ini rempot. Rempot ini jadi semakin dekat. Kalau kalian lihat nih rempot ya, Paranormal Research Instrument. Jadi ini dibuat emang untuk paranormal research. Ini ada antenanya, tapi gue nggak tahu antenanya di mana. Di bawah, ada di sini. Di bawah. Nggak ada men. Oh nggak ada. Iya, copot antenanya, gue lupa di mana. Kayaknya ada di mobil deh. Nah, jadi antenanya itu kalau makhluk astral mendekat, dia akan berbunyi dan lampu ini akan semakin dekat semakin tinggi lampunya. Ini alatnya. Ini sensorik nih. Mungkin kalian belum pernah lihat cara kerjanya ini kali ya. Gue lupa, kita belum pernah pakai ini. Belum pernah. Karena beberapa kali kita pakai ini nggak dapat apa-apa sih, makanya kita nggak pakai lagi. Kita akan pakai suatu saat. Dengan adanya sensor ini, kita punya juga 2 sensor lainnya. Kita punya, nah, ini yang dibilang ghost trap sensor. Kalau yang satu ini nyorotnya itu 45 derajat ke depan. Kanan, kiri, belakang, itu nggak kena. Yang ini, kita punya yang lebih canggih lagi. Ghost trap sensor yang satu ini dia nyebar 360 derajat, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Nah, jadi pada saat ada sensor, ada apapun yang lewatin titik sensornya dia, kena sensor inframerahnya dia akan berbunyi nih. 2 alat ini akan berbunyi. Nah, cara kerjanya adalah karena kita nggak ada kemampuan supranatural, kita bukan paranormal, kita bukan indigo. Jadi kalau tempatnya banyak itu, tempatnya gede, biasanya kita taruh satu di tempat terbuka di lantai 1, satu di tempat terbuka lantai 2. Apapun yang lewat nanti dia bunyi. Kalau bunyi baru kita datengin, baru kita interaksi di situ, kita klarifikasi dulu, ini kita validasi dengan ghost detector. Kalau misalnya ternyata emang kita dapat sesuatu, barulah kita masuk lagi ke spirit box tadi, gitu. Jadi ghost trap ini diperlukan untuk kita yang bukan paranormal, bukan indigo, untuk mengetahui keberadaan mereka di satu ruangan. Oke. Ini ghost trap sensor. Terus mungkin yang gue nggak bisa tunjukin, ada satu lagi SLS itu. Kenapa kita pakai yang
versi handphone. Di versi handphone pun kita sebenarnya harus attach alat yang satu ini. Ini dari Clear One. Ini akan menyokong sensor lidar yang ada dari beberapa handphone. Jadi bukan cuma aplikasi aja ya? Nggak bisa. Kalau misalnya kalian pakai aplikasi dengan handphone yang nggak punya lidar dan nggak punya alat ini, nggak akan efektif. Jalan sih jalan, men. Tapi nggak efektif. Banyak fake sinyal gitu loh. Nah, biasanya kalau SLS ini kan kita tunjukin di satu tempat, kalau memang ternyata ada, lagi-lagi kita akan validasi pakai ghost detector. Kalau emang ghost detector menunjukkan sinyal yang tinggi, berarti ya bener, bukan fake sinyal. Bukan fake sinyal. Iya. Nah, jadi alat ini ya mau nggak mau ya kalian emang harus punya ini juga sih. Ini untuk SLS kamera ya? SLS kamera. Kalau kita ngomongin enggak lah, SLS kamera itu mah harusnya gede gitu kan. Bener banget. Kita punya. Kita punya. Jangan salah Greeners. Kita punya itu gede banget, tapi emang kalau mau bawa alat yang satu itu sensornya kan sensor Kinect. Kinect SLS tuh untuk game Xbox tuh. Ditambah lagi kita harus punya mini laptop atau mini PC atau notebook. Ya mini laptop lah ya. Iya, mini laptop. Udah gitu lagi lu harus sambungin lagi ke battery pack. Ke power bank ya. Harus power bank yang gede banget tuh si Bagong tuh kan. Si Bagong. Nah, itu harus lu masukin ke backpack lagi. Kabel di mana-mana. Dengan sebanyak itu effort kalian, hasil videonya itu cuma 560p, men. 560p. Jelek banget. 720 aja enggak gitu loh. Apalagi 1080. Kenapa gua pakai iPhone tipe terbaru yang punya sensor lidar ditambah alat yang satu ini, itu akan menghasilkan bisa naik sampai 4K. Anjir, jauh banget. 1080 2K apa ya udah bagus, apalagi 4K gitu loh. Nah, makanya hasil gambarnya pun bagus gitu. Nah, selain itu juga kan kalau misalnya kalian ke itu ntar itu jagoan gue itu. Kalau misalnya kalian pakai Ovilus, karena suka suara kan? Suara. Lagi-lagi kalau lu main dari aplikasi doang, percuma. Kadang-kadang emang fake sinyal lagi nih Ovilus nih. Belum lagi kata-katanya ya ngaco kadang-kadang gitu kan. Nah, caranya adalah lu harus pakai IM pump. IM pump ini adalah electromagnetic pump. Jadi kalau lu combine sama Ovilus lu, dia akan mentransfer energi elektromagnetik jadi suara dari Ovilus. Makanya kalau dilihat dari aplikasi Ovilus itu nanti ada magnet yang naik turun. Semakin kencang magnetnya, suara yang keluar dari makhluk astral di sekitar tempat itu akan semakin kencang juga. Gitu. Akan semakin banyak. Berarti bukan hanya pakai aplikasi aja ya? Nggak bisa aplikasi doang, lu harus punya IM pump. Dimana carinya? Ya silakan. Akhirnya lu cari sendiri dah. Kalau ini gue buat. Isinya ya ada lah isinya. Oke. Bukan ada isinya ada setannya ya, bukan. Maksud gue ini kan teknologi. Itu. Jadi udah apa yang gue belum sebutin ini dia. Ini adalah thermal kamera. Ini favorit gua. Kalau ada yang nanya gadget favorit lu apaan sih, Rick? Ini dia. Ini gadget favorit. Bukan Spirit Box. Bukan Spirit Box, men. Ini gadget favorit gua. Karena apa? Karena pertama dia center. Oke. Dia center, men. Jadi gue bisa pakai kapan aja. Kedua, di sebelah center ini ada inframerah, men. Ini kalau kelihatan nggak nih? Reveal Cam Pro. Kalau bahasa Indonesianya aja reveal cam itu jadi dia perwujudan, ya kan? Dia nge-reveal tuh, ngewujudin itu loh. Nah, yang gue suka dari alat ini dia ada banyak mode. Dia banyak mode di sini, men. Modenya macam-macam, nggak cuma satu. Jadi lu mau thermal kamera biasa ada, residual ada, amber ada, ini komplit. Semuanya ada ya? Semuanya ada. Gunanya juga multifungsi, men. Pada saat lu dihadapin sama hutan belantara, sebelum jalan lu sikat pakai yang amber. Itu ada binatang, ada ular segala macam, kelihatan jelas di sini. Oh, kelihatan jelas.
Yang paling keren lagi, residual energi itu kena di sini, men. Oh iya, sempat ada beberapa Bekas-bekas darah. Kadang-kadang ya kita bisa dapat bekas-bekas sosok kayak orang duduk, kayak orang rebahan kayak gitu kan. Itu dapatnya di sini. Ini yang jadi alat favorit gue ini kalau ditanyain malah, karena gripnya enak banget. Ini karbon asli, bukan tempel-tempelan tuh, bawaan karbon. Nah ini di Amerika ini dipakai sama law enforcement, sama ya penegak hukum. Karena misalnya lu naruh pistol nih di dalam baju lu, ini sama ini tembus, men. Tembus ya? Bahaya kalau jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Untuk ngelihat yang lain yang tembus-tembus bahaya nih, ya kan? Nah itu, jadi harga gimana harga? Aduh, gue nggak tega, men. Kan tadi gue sebutin nama-namanya nih, barang-barangnya. Mending cariin diri ya? Greenness mendingan ya itu, kalian paus cari. Lihat aja harganya dah, gue nggak enak ngomongin harga. Karena kalau kita ngomongin harga, pertama lu nyari di Indonesia berapa harga udah nggak ada. Kalaupun ada pasti itu kayak just tip. Dan harganya mungkin murah, tapi ongkos kirimnya mahal, shippingnya mahal, pajaknya mahal gitu. Atau lu bisa mau agak murahan, lu pesan kayak gue langsung dari luar. Kayak ini dari Israel, terus gue ada yang dari Polandia, ini gue ambil dari Jerman karena nggak dijual di Amerika. Amerika nggak boleh jual ini secara bebas. Ini gue beli dari Jerman. Tapi ya ongkos kirim agak murah. Gue pakai eBay, gue pakai Amazon, gue bayar pakai PayPal. Gitu. Jadi nggak usah ngomong harga lah, nggak enak. Kali kan. Ntar dikira kita flexing. Flexing masa iya alat pemburu hantu flexingnya, bro. Nggak enak banget kan. Ya udahlah. Jadi alat-alat kita ini yang selama ini kita pakai, dan ya kalau satu alat nggak bisa memvalidasi alat yang lainnya, kan masih banyak alat yang lain lagi gitu. Jadi kita nggak mau cuma satu alat aja yang berfungsi, yang lainnya enggak. Makanya kita selalu coba, kita coba ini dulu, kita coba ini dulu gitu. Ya jadi ya inilah, kita akan terus berkembang. Kayak pesan gue ke teman-teman konten kreator yang udah pakai teknologi sekarang, kembangin juga teknologi yang kalian pakai. Dan ya kita pun juga sama. Gue kalau ada barang baru lagi, men, untuk untuk eksplorasi hantu, untuk ghost hunting equipment, gue beli, gue cari lagi. Saat ini belum ada ya? Mungkin ada, tapi menurut gue sepele. Kayak bola-bolaan yang kalau misalnya ada setannya nanti hidup. Gue sempat punya, gue lupa taruh di mana. Ya kan, waktu kita dulu di tiket.com tuh pernah pakai kan, tapi gue lupa sekarang di mana. Jadi itu bola, dia bisa ngegelinding sendiri. Kalau kita suruh, kamu anaknya lagi main bola ya, gelindingin. Nah ntar dia ngegelinding sendiri. Itu ya ada dan banyak lagi lah yang. Tapi menurut gua, lu udah punya lumayan lengkap lah kita punya, ya kan. Jadi paling nggak kalau di mana ada makhluk astral harusnya kedeteksi lah sama kita. Men, kita udah mulai gelap ini. Bener nih, men. Ya, mungkin udah mau tutup gambarnya juga udah nggak enak ini. Udah mau tutup juga, kita udah. Oke lah, kita beresin sekali lagi, men. Coba tunjukin sekarang lampunya hidup, keren. Cakep ya. Tuh. Kayak greenness ya. Jadi dia masih ke dalam. Oke. Greenness, jadi ini yang berdua bukan Rangers. Rangersnya cuma satu. Ya, yang berdua tadi bukan Rangers itu. Ya, jadi ya itulah pokoknya kita mau makan-makan dulu habis ini karena kita sudah menyajikan 10 case ghost investigation untuk greeners sekalian. Dan ya gue juga sempat memikir, ada teman-teman yang bilang, kalian itu monetisasinya nggak dihidupin. Iya. Gue nggak mau lagi seru-seru kalian nonton terus iklan nih. Iklan lagi spirit box tiba-tiba siapa yang ada di sini, sebutkan nama kalian. Ada kami, anjir. Kan ada kami dia bilang. Gue bukan iklan ada kami ya, jangan salah loh. Shopee COD kadang-kadang nyanyi jingle lah semuanya. Aduh, gue bilang
lagi kita mikirin Ling Sirungi nih keluar kan, Shopee COD anjir. Jadi kenapa kita nggak kasih iklan ya, biar greeners di rumah semuanya nonton puas ya? Iyalah, tanpa iklan. Ya kalau misalnya kalian mau support kita, gue lagi mikirin juga supaya teman-teman ini bisa ya ikut serta lah, atau gue nggak ngarepin donasi ya, tapi kita akan buka satu link yang gue nggak tahu apa nih. Semoga aja di akhir video ini gue udah tahu apa linknya, apa Saweria atau Patreon gitu kan. Jadi kalau kalian mau ikut seru-seruan, maksudnya kayak oke, kalian mau donate untuk ongkos kita jalan-jalan menelusuri tempat untuk kalian semua, apa sewa tempat, atau untuk ya nginap atau apapun, atau sekedar asik nih, jangan-jangan gue dikasihin merchandise, baju, gantungan kunci, oke lah kita buat lah itu. Kita buat, ya kan? Kita akan tetap nggak akan hidupin monetisasi. Kalau kalian mau berpartisipasi silahkan, nanti kita pikirin caranya. Ya mau 1.000 satu orang, 500 rupiah satu orang, itu udah lebih dari cukup, itu udah keren banget. Ayolah kita seseruan bareng. Yang susahnya nih men, kalau misalnya mereka udah ikut donate, kita punya tanggung jawab untuk selalu ngasih video rutin. Lu siap nggak? Siap aja lah. Siap lah ya. Iya. Ya udah gitulah. Memang kita tiap minggu tuh kita bikin video, cuman karena yang tadi lu bilang kita mau kasih buat greeners yang terbaik, video terbaik ya. Jadi agak lama. Sebenarnya kita tiap minggu tuh kita hunting, kita bikin video. Kalau ditayangin udah berapa ratus ribu video kita nih? Banyak, ribuan. Udah ribuan video. Jutaan nggak sih? itu terlalu. Enggak lah, banyak lah. Nggak ratusan juga, tapi banyak lah ya. Banyak. Ya gitu aja lah ya pokoknya ya. Greeners, thank you banget. Ini udah agak lama nih kita ngobrol, buset ngalor ngidul. Pokoknya ya gitu dah. Keep on supporting us. Kalau kalian yang mau patungan untuk beli alat canggih selanjutnya ya silahkan juga, kita open donation nanti. Yang lagi-lagi ntar gue pikirin gimana caranya. Tapi yang pasti gue nggak mau pasang iklan di channel kita ini. Oke, kita lanjut lagi. Sip. Gila, gue bilang dari tadi kenapa gelap banget, gue masih pakai kacamata hitam men. Ini sih nggak gelap banget ternyata, anjir. Ya udah. Iya men. Iyalah, kacamata gelap men. Pantesan. Gue ngeliatnya kayak, oh iya men, gelap. Kayaknya ini udah terlalu gelap deh men. Udah mau jam 6, jam 7-an gitu. Bener. Alah, ya udahlah, udah terlanjur pamit. Ya udah ya, Greeners ya. Thank you for watching. Terima kasih. Komennya ditunggu lah kalian. Tuh motor udah nungguin tuh, motor Satria Baja Hitam. Ya udah ya, pokoknya gue Erik, Dika, kita ketemu lagi di case selanjutnya. Rangers, ini dong. Go Green.